Hai Sobat Geo kita, di channel ini kita akan belajar mengenai segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya melalui sudut pandang ruang, yang biasa kita sebut dengan geografi. Hai Sobat Geo kita, siapapun orangnya, baik dari dalam maupun luar negeri, pasti kagum melihat keragaman flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna tersebut menjadi bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia, baik yang berada di daerah daratan, lautan, maupun ekosistem perairan lain dan kompleks ekologi yang menjadi bagian dari keanekaragaman. Sobat Geo tahu tidak bahwa keanekaragaman flora dan fauna merupakan sumber daya yang penting bagi pembangunan. Kekayaan flora dan fauna Indonesia memberikan manfaat dan nilai secara ekonomis bagi masyarakat. Selain itu, kekayaan flora dan fauna juga dapat mempengaruhi sektor perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada dua cara metode konservasi flora dan fauna yang bersifat renewable atau dapat diperbarui sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pertanian dan perikanan yang merupakan hasil dari pemanfaatan keanekaragaman flora dan fauna dapat menopang perekonomian negara. Di beberapa negara berkembang, keanekaragaman flora dan fauna menyumbang sekitar 32% GDP. Keanekaragaman flora dan fauna juga dapat menjadi komoditi pariwisata. Dari pariwisata alam dapat dihasilkan pendapatan negara sekitar 2-12 miliar dolar per tahun. Wah, cukup besar ya Sobat Geo. Pada tahun 1989, perdagangan produk pertanian mencapai 3 triliun dolar. Tanaman hasil pertanian memiliki nilai penting bagi negara, baik dalam skala nasional maupun skala global. Lebih dari 600 jenis tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian seperti sandang, pangan, obat, energi, papan, dan peralatan. Selain itu, terdapat 7.000 jenis ikan laut dan ikan air tawar menjadi sumber protein bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, di Amerika Serikat, tumbuhan dan hewan diekstraksi untuk dijadikan media pengobatan modern. Lebih dari 3.000 antibiotik seperti penisilin dan tetrasiklin diperoleh dari mikroorganisme. Penemuan revolusioner transplantasi jaringan manusia seperti jantung dan ginjal juga diperoleh dari siklosporin yang dikembangkan dari suatu kapang tanah. Pada tahun 1929, Christian Ejikman, Direktur Sekolah Dokter Jawa yang sekarang dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menemukan kulit ari beras sebagai anti beri-beri yang kita kenal dengan vitamin B1. Saat ini, vitamin dan suplemen lainnya menjadi bisnis bernilai miliaran dolar. Wow, tentunya sangat menjanjikan ya Sobat Geo. Kemudian, dilihat dari fungsi sosial dan ekologis, keanekaragaman flora dan fauna memiliki beberapa manfaat loh. Dalam bidang sosial, keanekaragaman flora dan fauna memiliki fungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan, membentuk budaya setempat dan membentuk jati diri di suatu masyarakat. Adanya keanekaragaman tersebut mengakibatkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan memperkaya aspirasinya dalam menghadapi peningkatan kebutuhan hidup dan perubahan lingkungannya. Adapun fungsi ekologis dari keanekaragaman flora dan fauna ialah ketersediaan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki kemampuan dalam menyaring polutan udara sehingga dapat dihasilkan mutu udara yang berkualitas untuk proses pernafasan makhluk hidup di bumi. Tak hanya itu, keberadaan mikroorganisme dalam tanah juga memiliki fungsi ekologis. Mikroorganisme dalam tanah dapat memperbaiki struktur tanah, kesuburan tanah, memengaruhi kondisi kimiawi dan biologis tanah, serta memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi manusia.
Hayo Sobat Geo, masih pada nyimak kan? Dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa keanekaragaman flora dan fauna memiliki peranan yang penting dalam menjamin kehidupan dan kesejahteraan manusia. Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga berbagai macam mutu lingkungan seperti air, udara, dan tanah. Oleh sebab itu, untuk menjaga keberadaannya diperlukan proses pengelolaan berkelanjutan yang baik dan benar terhadap keanekaragaman flora dan fauna. Sobat Geo kita, pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia perlu menggunakan strategi nasional agar semua pihak dapat ikut melaksanakan dan mengupayakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan berkelanjutan. Strategi nasional berdasarkan pada pemanfaatan ilmu dan teknologi, diversifikasi atau penganekaragaman, pemanfaatan, dan keterpaduan pengelolaan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban melaksanakan peraturan terkait pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan melaksanakan tugas kewajiban semua pihak untuk pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Strategi nasional juga mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan kerjasama internasional dalam bidang pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai sumber daya terbarukan. Hayo lo Sobat Geo kita sudah mempelajari berbagai manfaat dari flora dan fauna. Tentu kita merasa sangat bersyukur bisa hidup di Indonesia yang kaya akan keragaman hayati. Namun, berbagai masalah ekonomi, budaya, dan hukum yang terjadi dapat mengancam keberlangsungan flora dan fauna. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mencegah flora dan fauna menuju kepunahan. Salah satu di antara upayanya tersebut adalah melalui metode konservasi. Nah, apa itu metode konservasi? Tetap simak ya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi adalah upaya pelestarian sumber daya alam hayati secara berkelanjutan agar terpelihara, mampu mewujudkan keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam hayati. Secara garis besar, konservasi dapat diartikan sebagai pengelolaan biosfer secara aktif dengan tujuan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Ada 3 tujuan konservasi, yaitu menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. 2. Menjaga kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Dan yang ketiga, menyediakan sumber plasma nuftah atau keanekaragaman genetika. A. Metode in situ. Metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan langsung di habitat asli flora dan fauna bersangkutan. In situ adalah salah satu strategi pelestarian jangka panjang bagi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Pelestarian cara ini mampu melindungi populasi dan komunitas alami di habitat aslinya. Terdapat beberapa metode pelestarian dengan metode in situ. 1. Cagar alam. Cagar alam adalah kondisi alam yang memiliki sifat khas dan keunikan flora dan fauna di dalamnya. Contoh dari cagar alam adalah cagar alam Maninjau, Kebun Raya Cibodas, dan Pulau Sempu. 2. Taman nasional. Taman nasional adalah suatu tempat yang luas, baik di darat maupun di laut, yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan taman nasional diperlukan untuk tujuan penelitian, pendidikan, pelestarian, dan pariwisata. Contoh dari taman nasional adalah Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Kerinci, dan Taman Nasional Tengger. 3. Hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi karena ekosistem di dalamnya berperan penting dalam keseimbangan lingkungan.
Contoh dari hutan lindung adalah Hutan Lindung Taman Raya Bung Hatta, Sungai Wain, Gunung Leuser, dan lain-lain. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan hutan yang memiliki keunikan jenis satwa yang dilindungi. B. Metode ex situ. Metode ex situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat asli flora dan fauna. Metode ex situ dilakukan saat habitat asli flora dan fauna mengalami kerusakan yang parah. Untuk melaksanakannya diperlukan kehati-hatian dalam melakukan metode ex situ. Karena tantangan terbesarnya ialah membuat lingkungan yang mirip tempat habitat flora dan fauna asal. Nah, Sobat Geo kita, berikut beberapa bentuk pelestarian metode ex situ, yaitu 1. Taman Hutan Raya. Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian hutan yang digunakan untuk mengoleksi flora dan fauna asli atau yang berasal dari tempat lain. Selain itu, taman hutan raya dapat dimanfaatkan sebagai tujuan penelitian dan pendidikan. Contoh dari taman hutan raya adalah Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien dan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. 2. Taman Safari. Taman safari merupakan salah satu upaya menjaga keanekaragaman hayati dengan membuat lingkungan buatan yang persis atau mirip dengan flora dan fauna tersebut berasal. Taman Safari Indonesia menjadi tempat wisata yang berwawasan lingkungan dan berorientasi habitat satwa pada alam bebas. Selain untuk berwisata, Taman Safari juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi tentang keanekaragaman fauna di Indonesia. Taman Safari sangat menarik untuk dikunjungi, diantaranya yaitu Taman Safari Bogor, Jawa Barat, dan Taman Safari Prigen, Jawa Timur. 3. Kebun Binatang. Kebun binatang merupakan daerah konservasi lingkungan buatan yang dibuat persis sama dengan tempat flora dan fauna berasal. Namun, setiap spesies terpisah-pisah dengan dibuatkan kandang. Nah, tentu Sobat Geo kita pernah ke kebun binatang bukan?